Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik, saudara terkasih semua. Selamat pagi adik-adik. Sungguh sukacita ya kita hari ini di kebaktian umum di tanggal 29 Oktober kita bisa berkebaktian bersama, di mana adik-adik sekolah minggu bisa bersama mama papa, opa oma untuk berkebaktian di kebaktian umum saat ini. Sebelum kita masuk dalam kebaktian kita, ada beberapa warta yang akan kita simak bersama. Yang pertama adalah dalam rangka pertukaran pengkhotbah minggu kelima GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, maka hari ini KU 1 sampai dengan KU 3 dilayani oleh Pendeta Dani Purnama dari GKI Gading Serpong. Sedangkan pos Jemaat Adiasa dilayani oleh Pendeta Mary Rumondang Malau dari GKI Gunung Sahari, dan Youth Ministry dilayani oleh Pendeta Febe Oriana Hermanto dari GKI Gunung Sahari. Dan hari ini Pendeta Samuel melayani di GKI Seroja. Pada hari Minggu 29 Oktober, hari ini di kebaktian umum 1, 2, dan 3 akan diedarkan 2 kantong persembahan yang warna merah untuk pelayanan rutin gerejawi dan kantong warna biru untuk dana pembangunan gereja-gereja di Sinode lingkup wilayah Jawa Barat. Berikutnya, berdasarkan keputusan persidangan Majelis Jemaat pada tanggal 10 September 2023 tentang pengaturan masa pelayanan Majelis Jemaat yang berakhir pada April 2024, ada beberapa penatua dan diaken yang akan mengakhiri masa pelayanannya dan dapat dicalonkan kembali. Untuk mengisi kekosongan jabatan yang akan ditinggalkan, maka diperlukan pemilihan diaken dan penatua sebanyak 9 orang untuk masa jabatan April 2024 sampai dengan Maret 2027. Setiap anggota jemaat diberikan kesempatan untuk mengusulkan nama-nama anggota jemaat yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi bahan pertimbangan yang akan diputuskan di persidangan Majelis Jemaat. Untuk pemilihan akan dimulai pada hari Minggu, sudah dimulai ya, tanggal 15 Oktober sampai dengan 5 November 2023. Lembar pemilihan calon majelis dapat diambil dan diisi di meja di depan pintu keluar gedung gereja kita. Nama-nama bakal calon majelis jemaat dan nomor induk anggota jemaat dapat dilihat pada papan yang terdapat di meja depan pintu keluar. Jadi sangat diharapkan peran aktif dari Bapak Ibu, anggota jemaat. Jadi yang diizinkan mengusulkan adalah yang sudah menjadi anggota jemaat. Mari sama-sama kita aktif mengusulkan nama-nama calon penatua dan diaken untuk periode ke depan. Berdasarkan surat atestasi perpindahan jemaat ke GKI Citra Raya, maka nama-nama yang tertera dalam warta jemaat wajib mengikuti kelas menjadi anggota. Kelas menjadi anggota akan dilaksanakan secara on-site pada tanggal 4 November, 11 November, dan 18 November. Jam 5 sore bertempat di Gedung Serbaguna di ruang Filipi. Bagi nama yang disertai tanda bintang di belakang nama harap menghubungi sekretariat gereja. Kemudian bagi Bapak Ibu yang telah mendaftarkan putra atau putrinya untuk sakramen baptis anak, wajib mengikuti percakapan dengan Majelis Jemaat pada hari Minggu, hari ini 29 Oktober jam 12 siang. Bertempat di Gedung Serbaguna, ruangan Yerusalem, sedangkan untuk nama-nama yang telah mendaftar dapat dilihat di warta yang telah dibagikan. Komisi Anak-anak akan mengadakan aksi Natal kepada saudara-saudara yang membutuhkan dengan melalui celengan yang diedarkan setiap minggu di kelas KAA mulai tanggal 8 sampai dengan 24 November 2023.
Aksi ini akan disalurkan ke Yayasan Sosial Tangan Kasih di Cipondo. Berikut videonya. Ya, jadi nanti kalau anak-anak kita sekolah minggu minta uang jajan tambahan, berarti untuk ngisi celengan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita dukung bersama aksi ini. Hari ini 29 Oktober merupakan hari terakhir event bazar Bulan Keluarga kali ini. Mari berpartisipasi dengan berbelanja di UMKM GKI Citra Raya untuk mengembangkan usaha dan menjadi berkat bagi jemaat. Jadi jangan lupa setelah kebaktian bisa beramai-ramai kita ke Gedung Serbaguna. Klinik Penabur Kasih dalam rangka Bulan Keluarga memberikan promo untuk pencabutan, penambalan, dan pembersihan karang gigi, sedangkan untuk jadwal dapat dilihat di Warta Jemaat, dan promo berlaku untuk jemaat GKI Citra Raya. Warta persembahan jadwal persekutuan sepekan dapat dilihat di warta yang telah dibagikan melalui grup PKW ataupun Telegram GKI Citra Raya. Bapak Ibu juga dapat men-scan QR yang tertera dalam warta. Apabila ada kesalahan menulis nama, jumlah persembahan atau belum dipublikasikan, dapat menghubungi majelis jemaat atau tata usaha gereja. Dengan sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara, khususnya bagi yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKI Citra Raya. Apakah ada di sebelah kanan saya? Mungkin bisa bangkit berdiri supaya kita bisa mengenal yang baru pertama kali. Adakah? Tidak ada ya. Di sebelah kiri ada mungkin yang baru pertama kali? Tidak ada juga. Di atas ada? Atau di luar ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Citra Raya? Bapak Ibu yang hadir di luar? Jikalau ada dan membutuhkan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi tata usaha gereja. Opa Oma, Bapak Ibu, dan adik-adik sekalian, marilah kita datang ke hadirat Tuhan. Dengan sukacita kita naikkan pujian bagi Allah yang kasih setianya selalu melingkupi kehidupan kita.
Mazmur 89 ayat yang kedua berkata, Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Mari dengan bangkit berdiri kita naikkan pujian ini bersama-sama. Nyanyikan kasih setia-Mu selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia-Mu selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Nyanyikan kasih setia-Mu selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hati kita hari ini karena Tuhan Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. aku bersyukur. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kebaktian pada hari ini terjadi atas pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara, Dan beserta saudara juga. persilakan duduk. Serang itu, serang. Aduh bunda, aku harus tidur. Iya, belum bangun? Iya, aduh kepalaku pusing. Pusing kenapa? Enggak demam? Oh, pantes. Mobile Legend. Iya, Dari kapan?
dari tadi malam. Oh, bagus. Iya, aku nggak apa-apa kan, Bun, kan kemarin habis sekolah. Boleh dong di hari Sabtu Minggunya main game. Ya boleh sih main game, tapi nggak 24 jam juga, Pio. Coba sini Bunda lihat mukanya. Nih, lihat matanya ada hitam-hitamnya. Berarti tandanya Pio kurang tidur. Kalau Pio kurang tidur, jadinya badannya ini nggak fit. Kalau nggak fit, jadi cepat terserang virus. Kalau udah kena virus jadinya apa? Sakit. Iya, Bun, maaf. Umat yang terkasih, sama seperti ilustrasi video tersebut. Terkadang kita kurang menyayangi diri kita sendiri. Padahal Tuhan telah memberikan kehidupan kepada kita semua. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, mengakui kesalahan kita. Dipersilakan pada jemaat untuk mengambil waktu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau mengasihi kami satu persatu. Kami menyadari jika kami belum sepenuhnya mengasihi diri kami sendiri. Kami terkadang lalai menjaga kesehatan kami. Terkadang kami juga membiarkan diri kami melakukan dosa. Kami melukai hati anggota keluarga kami. Terkadang kami tidak peduli dengan kesusahan sesama kami. Ampunilah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dia yang sayang dan mencintai kita, rela mengorbankan anak yang tunggal untuk menebus dosa kita. Apakah kita akan menyia-nyiakannya? Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Dengan kerendahan hati kita naikkan pujian ini. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya jangan binasa, tapi hidup selamanya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dan adik-adik sekalian, sebagaimana nyanyian yang baru kita naikkan, Tuhan begitu mengasihi kita
Kini ia memberikan berita pengampunan bagi kita semua. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dipersilakan duduk. Sudah mengasihi Pio. Makanya Pio harus belajar juga mengasihi diri sendiri dengan cara nggak begadang sampai pagi dan tidur yang cukup. Mengerti Pio? Aku mengerti, Bun. Nah, kalau Pio sudah mengerti bagaimana caranya mengasihi diri sendiri, saatnya kita belajar untuk mengasihi orang lain. Aku punya teman namanya Doni. Kalau aku punya jajanan, pasti aku selalu berbagi sama Doni. Tapi kalau Doni punya makanan atau cemilan, aku nggak pernah dibagi. Nah, Pio, mengasihi itu memang dimulai dari diri sendiri. Pio harus memberikan contoh kepada Doni, supaya Doni tahu bagaimana caranya mengasihi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita memulai firman Tuhan dari diri kita sendiri.
Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur pagi ini kembali kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus. Pasti bukan karena kehebatan kami, kekuatan kami, kelebihan kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang mau memanggil kami, memberi dalam hati kami dan pikiran kami kerinduan untuk datang ke rumah-Mu ini. Di sini kami boleh berjumpa dengan sesama kami, berjumpa dengan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, tapi kami juga boleh berjumpa dengan Tuhan yang mengasihi kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu untuk disapa oleh Tuhan sendiri. Dan biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami diberi kepekaan mendengar suara Tuhan sendiri, menyapa kami, menguatkan kami, menghiburkan dan meneguhkan kami. Tapi sekaligus juga kami persilahkan Tuhan untuk menegur dan mendidik kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan jadi berkat buat sesama kami. Tolong hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya, pakai dia untuk menjadi alat saja di tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Matius 22 ayat 34 sampai 46. Matius 22 ayat 34 sampai 46. Saya mengundang saudara untuk berdiri. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia Tuan, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Sudah lama saya nggak ke GKI Citra Raya ya. Terakhir ke sini tuh parkir mobilnya masih di depan situ. Tadi saya mau belok nggak boleh. Sekarang ada di belakang Pak. Lain lagi sekarang ya udah punya gedung sendiri. Berarti saya udah lama sekali nggak ke sini. Saya termasuk yang sejak awal ini masih pos beberapa kali tugas ke sini. Seingat saya dulu di Ruko ya masih pos Citra Raya.
lalu jadi Bajem Citra Raya. Pendetanya sekarang jadi rekan saya, sama-sama kami melayani di GKI Gading Serpong, Pendeta Andreas Loanka. Ya, jadi senang melihat pertumbuhan jemaat di tempat ini, sangat pesat dan penuh sekali dan sampai keluar ya. Ya, biarlah ini menjadi sumber sukacita kita juga ketika berada di dalam persekutuan umat Tuhan. Ya. Hari ini dapat giliran ke sini dalam rangka pertukaran pelayan firman se-Sinode wilayah Jawa Barat. Dan ibadahnya intergenerasi. Aduh, susah saudara khotbah intergenerasi itu ya. Karena hadir anak-anak kan di sini ya. Remaja pemuda untungnya nggak ikut di sini. Hadir anak-anak dan orang tua. Kalau khotbah di hadapan anak-anak, sesuaikan dengan anak-anak, orang tuanya yang bosen. Tapi kalau khotbah gayanya seperti biasa yang kebaktian umum, anak-anaknya yang bingung, nggak ngerti ya. Nah, terus mesti khotbah apa ini saya ya? Banyakin cerita aja ya, saudara ya. Semua kita senang kalau dengar narasi dengan dengar cerita. Ya. Pernah dengar istilah narsis? Anak-anak juga pernah dengar ya narsis. Ya. Apa sih narsis tuh? Ayo, apa itu narsis? Narsis itu apa? Orang yang cuman mikirin diri sendiri, mencintai diri tapi berlebih-lebihan, sampai tidak ada ruang untuk mencintai orang lain. Itu narsis. Ya. Ada legendanya loh saudara. Boleh minta tolong slide-nya mulai di, oke, ya. Nah gambarnya ini nih. Ya. Narsis itu seorang pemuda tampan, sangat tampan. Sebenarnya nama panjangnya Narsisus. Ya, nanti bisa di searching, di YouTube ya bisa, di web ada gitu ya. Narsisus ini pemuda yang sangat elok, tapi juga kaku dan angkuh, sulit untuk bergaul. Ya. Kalau narsis lewat, disingkat aja namanya narsis aja ya, kalau narsisus agak susah ngomongnya ya. Kalau narsis lewat, orang-orang sering lihat, karena enak sekali melihat mukanya dia itu asik gitu, elok sekali. Tapi narsis nggak peduli, lewat gitu aja. Ya. Ada banyak teman, yang perempuan tentunya, jatuh cinta kepada narsis. Tapi narsis tahan harga, nggak mau tahu. Ya. Narsis bergeming istilahnya. Bergeming itu berarti nggak bergerak, masa bodoh. Ya. Ia tidak tertarik pada orang lain. Ia hanya tertarik pada dirinya sendiri. Dan ini karakter narsis. Susah menerima cinta, susah juga memberi cinta. Nah itu yang namanya kemudian sindrom narsisisme. Satu hari narsis ini berjalan ke tengah hutan, lalu dia tiba di sebuah kolam yang dikelilingi pohon yang sangat rimbun. Nah modelnya kayak di gambar inilah kira-kira ya. Kolam itu airnya sangat bening. Narsis mendekati tepi kolam itu. Tiba-tiba narsis terkejut. Karena dia lihat loh, wah ada pemuda ganteng di situ. Ya. Narsis terpesona dengan pemuda ganteng itu. Ia bertelut, bahkan mulai berbaring seperti di gambar itu. Dia coba menyentuh wajah pemuda ganteng itu. Tapi air kemudian jadi, karena air ya, disentuh lalu beriaklah air itu bergelombang. Ditunggunya sampai permukaan air itu tenang lagi. Nah muncul lagi wajah pemuda ganteng itu. Dia sentuh lagi, beriak lagi, bergelombang lagi. Terus begitu berulang-ulang. Begitu seterusnya. Menurut yang punya legenda, itu terjadi berhari-hari. Persis kayak anak-anak main Mobile Legend kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu ya saudara ya. Berjam-jam, ya ada di situ. Narsis tidak beranjak dari tepi kolam itu. Ia begitu merindukan pemuda ganteng itu. Ia memandangi wajah di permukaan air itu. Ia begitu dekat dengan wajah itu tetapi dia tidak bisa menjamahnya.
Entah apa yang kemudian terjadi katanya. Tapi saat beberapa temannya datang mencari dia di tepi kolam itu, Narsis sudah tidak ada. Ada yang bilang Narsis terjun ke kolam untuk bersatu dengan bayangannya. Itu kisah legenda yang mau mengajarkan, terutama cerita anak sebenarnya, yang mau mengajarkan bahwa orang kalau sudah begitu mencintai dirinya berlebih-lebihan, nggak bisa lepas dari itu, mengalami sesuatu yang negatif, yang buruk. Kita sekarang mengenal istilah narsis, narsisme, perilaku yang hanya memperhatikan diri sendiri dan memperhatikannya secara berlebih-lebihan. Yang pada gilirannya kalau kita memperhatikan diri kita berlebih-lebihan, kita nggak punya ruang lagi untuk memperhatikan orang lain. Kita nggak punya ruang di hati kita untuk mencintai orang lain. Itu bahayanya narsisme. Wujudnya macam-macam, saudara ya. Apa ini? Ini di pintu tol Bitung kali ya, saudara ya. 2 mobil, nggak mau ada yang ngalah. Saya mesti duluan. Nggak bisa, saya mesti duluan. Oh gitu kan nalurinya kita ya. Nggak mau ngalah. Orang harus ikutin yang saya mau. Ya, salah satu wujud narsis ya begini nih. Bisa masuk ke pintu tol itu bisa, tapi juga berantakan dan nggak bisa keluar. Ya. Ini persoalan yang kita hadapi. Tapi memang coba kalau Pak Yon, kalau lagi tertib kita ya, ngantri gitu, kalau tiba-tiba ada mobil masuk gitu, dikasih nggak? Enggak, katanya jujur ya dia ya, bener ya. Ayo bapak-bapak atau ibu-ibu juga yang lagi nyetir, kalau udah kita tertib nih, mau masuk ke jalur tol kita mau bayar, tiba-tiba ada yang mobil mepet gitu, dikasih nggak? Enak aja dikasih ya. Kita ngerasa saya udah tertib, saya mesti yang duluan. Nah itu keributan saya dengan istri, saudara. Ya, istri saya itu orang Jawa asli. Ya, saya Tionghoa. Jadi anak kami itu Chihuahua, Cina Jawa, saudara ya. Istri saya selalu bilang, udahlah ngalah. Saya nggak bisa, saudara. Manusiawi, pendeta juga manusia, saudara ya. Majuin lagi. Majuin lagi. Dia berkali-kali ngomong, udahlah ngalah. Kamu tuh pendeta loh. Gitu. Justru, nah itu saya makin emosi kalau udah digituin, saudara. Justru karena saya pendeta, saya mau ngajarin yang benar. Enak aja saya udah ngantri dia masuk gitu kan. Dan itu pernah kejadian, saudara, di daerah Puri. Ya. Maju. Udah mau serempetan, dia buka pintu, saya buka kaca juga, terus dia bilang, loh, Bapak yang kemarin khotbah di GKI Puri ya Pak? Iya, orang GKI ini ya. Nah, memang sejak itu rada hati-hati saudara sekarang ya. Aduh, bahaya ini. Tapi memang kita nggak mau ngalah itu besar banget ya. Nggak punya ruang buat orang lain. Yang penting kepentingan saya didahulukan, dipenuhi. Itu repot tuh ya. Ada lagi ya, nah ini nih. Bisa ngerti gambar ini? Ini terjadi di bandara. Ya bandara di Indonesia lah, itu Angkasa Pura kok ya saudara ya. Khusus lansia. Tapi lansianya duduk di mana? Di situ loh, di pojok sana tuh di dekat AC itu ya. Dan yang muda dengan gembira, ketawa-ketawa, terima telepon, duduk di tempatnya lansia. Tanpa ada merasa bersalah. Itu orang narsis itu ya begitu. Dia cinta, kan saya butuh duduk Pak. Nggak peduli orang lain perlu duduk apa enggak. Saya memenuhi keinginan saya, mencintai diri saya. Iya, nah itu narsis, saudara ya. Perintah Tuhan Yesus katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi mencintai diri boleh enggak? Boleh enggak? Ya boleh lah ya saudara ya, pertanyaannya cinta diri sendiri salah enggak sih? Apalagi kalau kemudian lihat, memang ada firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 1-2,
Paulus mengatakan gini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Udah diingatkan oleh Paulus, ingat ya, nanti pada akhir zaman itu, kita makin susah hidupnya, karena orang makin mencintai dirinya sendiri. Lah, berarti ini sesuatu yang negatif. Paulus sedang mengingatkan bagaimana kita jangan sampai jatuh menjadi orang-orang yang selfish, yang egois, yang hanya mencintai diri sendiri. Yang pada gilirannya kalau orang yang seperti ini, yang narsis ini, akan merusak relasi dengan orang lain. Karena apa-apa yang didulukan adalah dirinya sendiri. Tapi di sisi yang lain, Paulus pada jemaat di Efesus juga ngomong begini, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Ini orang yang normal ya. Tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Dalam bagian ini, Paulus mau mengajarkan bagaimana Kristus begitu merawat jemaat, karena jemaat itu tubuhnya Kristus. Nah dia pakai analogi sama kan, seperti kita katanya, merawat tubuh kita sendiri. Nggak ada orang yang normal yang merusak dirinya sendiri, nggak ada. Pasti semua kita mengasihi diri kita, merawatnya dengan begitu rupa. Nah jadi bagaimana ketika firman Tuhan ini katakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jelas, ya. Perintah Tuhan jelas. Pertama-tama kasihi sesama, mengasihi sesama. Di situ pakai kata kasihnya jelas, pakai kata agapao. Mengasihi itu agapao. Dalam bahasa kata bendanya berarti agape. Wah ini kata yang udah sering kita dengar kan? Agape itu udah sering kita dengar. Salah satu jemaat di GKI Klasis Priangan, GKI Agape namanya. Ya. Apa itu agape? Ini kasih yang sangat khas, khusus. Yaitu kasih yang keluar dari lubuk hati paling dalam. Tulus, karena benar-benar mau mengasihi. Tidak ada motif lain. Tidak ada motif supaya saya nanti dibalas, supaya saya aman, dilindungi kalau ada apa-apa. Gereja kalau membuka pelayanan, misalnya membuka poliklinik, bagi sembako, dengan maksud supaya nanti kalau ada kerusuhan kita aman. Nah itu bukan agape namanya saudara ya. Itu namanya kasih yang masih timbal balik, yang masih jual beli. Yang namanya agape enggak begitu. Kita benar-benar memberi, tulus, tanpa maksud apa-apa. Dan memberinya tidak setengah-setengah. Memberi yang terbaik. Siap berkorban untuk memberi yang terbaik. Itu agape. Aduh, contohnya kayak gimana Pak? Nah, pakai cerita lagi, ya dengerin cerita lagi. Di sebuah desa di daerah Tiongkok, hiduplah 2 orang kakak beradik. Ingetin, yang yang anak pertama namanya Han. Sudah punya istri dengan punya 2 anak. Adiknya namanya Him, Han dan Him. Him ini tidak menikah, Him tinggal sendiri. Mereka 2 kakak beradik ini mewarisi 1 tanah ladang yang cukup luas. Dan mereka sepakat ketika orang tuanya meninggal, mereka tidak membagi warisan itu. Jadi 1 ladang yang luas itu digarap bersama. Dan mereka sepakat nanti kalau panen, hasilnya baru dibagi sama rata. Dan itu berlangsung bertahun-tahun, hidup damai, rukun. Sampai satu hari, si adik di rumahnya mikir, kakak saya itu kan hidupnya memberi makan 4 mulut. Dia, istri, dan 2 anaknya. Wah, mestinya pembagian berasnya nggak adil kalau sama besar. Bener ya? Mestinya kakak saya dapat lebih banyak. Tapi kakak saya tuh kalau dikasih lebih banyak pasti nggak mau. Ya udah, nanti tengah malam saya diam-diam bawa 1 karung beras, taruh di lumbungnya dia. Nanti besok malam-malam lagi 1 karung beras dibawa, ditaruh di lumbungnya kakaknya. Begitu berhari-hari. Di tempat lain, si kakak Han ngobrol sama istrinya. Istriku, kamu perhatiin adik kita nggak, Him? Dia kan hidupnya sendiri ya gitu. Iya, kata istrinya. Mestinya kalau gitu pembagian berasnya nggak boleh sama besar nih. Istrinya bilang, iya betul dong, mestinya nggak boleh sama besar dong. Mestinya kita lebih banyak. Ya, ibu-ibu ya. Nggak hanya ibu-ibu sih sebenarnya yang kayak gini-gini ya.
Lalu suami bilang, enggak gitu mikirnya, salah mikirnya enggak gitu. Loh gimana kata istrinya? Adik kita itu kan hidupnya sendirian. Nanti kalau tua berarti dia enggak punya siapa-siapa. Berarti dia mesti punya tabungan lebih banyak dari kita. Kalau kita kan nanti tua masih ada anak-anak yang akan merawat. Gitu ya. Jadi mestinya pembagian hasil ladangnya nih adik kita masih lebih banyak. Tapi adik kita itu pasti nggak mau kalau dikasih terang-terangan dia lebih banyak. Nah, udah gini aja, nanti tiap menjelang subuh, aku bawa 1 karung beras, taruh di lumbungnya dia. Jadi menjelang subuh dia bawa 1 karung beras, taruh di lumbung. Terus begitu berhari-hari. Ya. Nggak pernah ketemu, satunya tengah malam, satunya menjelang subuh kan. Ya. Sampai mereka ketemu bareng lagi, lalu ngobrol. Adiknya tanya, gimana kak, cukup nggak pembagian hasil panen kita? Kakak kan punya 2 anak. Oh cukup kata kakaknya. Kamu cukup nggak buat nabung? Kata si kakak ke adiknya. Cukup, buat masa tua saya nanti cukup saya menabung. Cuman aneh nih kata adiknya. Tiap tengah malam tuh saya sebenarnya ngirim 1 karung beras buat orang lain. Tapi besok pagi mau berangkat ke ladang saya hitung lagi jumlah karungnya sama lagi. Ya. Gitu malamnya saya kirim, paginya sama lagi. Ya. Kakaknya juga bilang, saya juga tiap hari tuh ngasih ke orang lain 1 karung. Tapi kalau dihitung lagi, jumlah karungnya sama lagi gitu. Terus mereka berpikir bersama dan ketawa bersama ya. Oh ternyata mereka itu, ya karena itu dia namanya kasih, agape. Yang tidak hanya mikirkan kepentingan diri sendiri, tapi memikirkan bagaimana orang lain mengalami kebaikan. Dan selalu pengen memberi yang terbaik. Itu yang namanya agape, saudara. Him dan Han. Ingat ya adik-adik ya, cerita itu ya. Nanti di rumah sama kakak sama adik juga mikirinnya yang sama. Jangan cuma mikirin buat kepentingan diri sendiri, ya. Lanjut. Itu hal yang pertama. Tapi kemudian siapa yang namanya sesama? Nah, ini dia. Kan mengasihi sesama. Siapa itu sesama? Bukan sekedar orang yang sama dengan kita, tapi luas sekali yang namanya sesama itu. Dimulai dari rumah. Anak-anak berarti sesamanya adalah orang tuanya sendiri. Adik kakaknya sendiri. Orang tua juga berarti sesamanya dimulai dengan pasangan. Anak-anak. Di rumah kadang kemudian ada orang lain yang bergabung tinggal di rumah. Asisten rumah tangga. Mungkin punya driver, punya tukang kebun, bisa saja. Tapi itu mesti diajarkan, itu juga sesama. Ini masalahnya, seringkali kita membeda-bedakan. Lalu ada orang yang kita kemudian kita anggap bukan sesama. Hati-hati saudara. Dan itu dilihat oleh anak-anak kita. Satu kali saya di zaman di Citra, ya kan kadang kalau nggak tugas keliling ke kelas-kelas sekolah minggu, saya agak marah ketika dengar anak kecil umur 5-6 tahun gitu kali ya, manggil suster itu, mbaknya itu dengan nama. Panggil namanya aja. Nggak pakai mbak atau sus kayak atau apa ya, panggil tante kayak kakak kayak, enggak, ini langsung panggil nama. Saya bilang, sini, kamu anak siapa dek? Gitu kan, mesti gitu dong, anak siapa dulu, nggak langsung dimarahin anaknya lah. Yang perlu dimarahin justru orang tuanya. Ini berarti ngajarin yang nggak benar ini. Loh, normalnya kan kita mengajarkan anak kita memanggil orang yang lebih tua ya dengan sebutan yang sopan lah. Kalau sampai anak itu mengatakan begini, ini pasti dari rumah mulainya. Ya. Sama ketika keluar di sekolah, ketemu bukan hanya dengan guru, ketemu juga dengan para pegawai di sana. Gimana kita mengajarkan anak-anak kita memperlakukan mereka sebagai sesama? Mereka lihat dari kita loh, para orang tua. Ya. Di restoran sering banget saya dengar, manggil itu nggak pakai mbak dulu kayak atau mas kayak minta tolong ambilkan ini, enggak. Ini ya, kecap ya, lagi ngomong ke siapa saudara itu? Itu manusia, sesama kita. Mulai dengan hal-hal yang sederhana, lah ya gitu saudara. Bayangkan anak-anak ini akan tumbuh keluar dari rumah dengan pengajaran yang model kayak begitu. Akan jadi apa dia ketika ketemu orang lain? Ya. Seenaknya, apalagi kalau dianggap tidak sama dengan saya. Wah, ini persoalan besar saudara ya. Kalau kita nggak bergerak.
Mengasihi sesama, mulai dari semua. Tidak cuma orang-orang yang sama dengan kita, tetapi setiap orang yang Tuhan izinkan berelasi dengan kita. Di situ Tuhan memerintahkan kasihi sesama itu. Apalagi mereka yang membutuhkan. Sangat-sangat membutuhkan. Hei para orang tua, ayo kasihi anak-anakmu juga. Ya. Saya minggu lalu khotbah di dalam di GKI Gading Serpong, judulnya Fatherless. Hari-hari ini ada banyak anak yang kehilangan sosok bapak di dalam ibu. Ditambah sekarang juga kehilangan mother juga, ibu-ibu juga. Zaman dulu kita kecil memang sosok bapak itu agak jarang tampil kan. Agak susah juga kita ngobrol dengan papa. Saya ada di kondisi itu. Jauh gitu tokoh papa itu. Tapi tetap ada, hadir. Ya. Sesekali nanya, gimana rapotnya gitu kan. Sekarang ini enggak, saudara. Bapaknya sih ada di rumah, tapi dia enggak hadir untuk keluarganya. Ngerasa udah capek cari uang. Saya perlu waktu dong menikmati kegembiraan saya. Ya udah, enggak peduli dengan perkembangan anak. Itu fatherless. Ditambah sekarang betapa sengsaranya anak-anak ini karena motherless juga. Ibunya yang enggak kerja di rumah, ada di rumah, lebih kelihatan, sering kelihatan, tapi juga enggak peduli. Sibuk dengan apa? Dengan gadget kan? Dengan gadget. Sibuk banget. Lalu takut, FOMO. FOMO apa? Anak-anak, FOMO apa FOMO? Fear of missing out. Ketahuan dari umurnya, kalau yang makin tua nggak terlalu tahu saudara ya. Tapi yang muda-muda begitu FOMO langsung ngerti itu. Apa itu? Takut nggak update. Jadi dikit-dikit buka handphone, nanti takut ketinggalan berita. Coba penelitian sekarang, berapa menit sekali orang buka HP? 2013 majalah Times itu mengatakan orang masih sejam sekali buka handphone, sejam sekali. 2013, 2018 sebelum pandemi, penelitiannya sudah mengatakan 17 menit sekali buka handphone. Sekarang, saya belum tahu yang 2023, tapi 2022 setelah agak reda tuh pandemi, ayo berapa menit sekali kita buka HP. Nggak usah pakai penelitian deh, ayo saudara sendiri, ayo berapa menit sekali. Lihat HP lagi. Berapa menit? 3 menit. Gimana bisa fokus saudara dengan pekerjaan utama kita? Karena tiap 3 menit takut ketinggalan berita. Itu Gibran jadinya gimana Gibran ya? Itu fatherless bukan dia ya? Aduh. Ya, ini gimana? Dikit-dikit buka, 3 menit sekali. Itu yang membuat distract. Jadi nggak ada lagi kita perhatian pada anak, perhatian pada kerja-kerja kita, pada pelayanan kita, habis dengan yang begitu. Ya. Kalau mau mengasihi sesama, mulai dari yang dekat dulu. Anak-anakmu, para orang tua, ini generasi apa kalau kita kemudian biarkan tumbuh autopilot kayak gini, saudara? Dibiarin tumbuh sendiri. Yang ngajar justru gadgetnya, yang ngajar justru teman-temannya dari antah berantah itu, dari web dan internet itu. Mau jadi apa generasi ini ke depan? Ya. Mari mengasihi sesama. Ukurannya, nah ini yang kedua. Perintah Tuhan yang kedua, ukurannya seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kasihi diri sendiri itu bukan sesuatu yang salah. Dia tidak sama dengan narsis. Kalau narsis itu mencintai diri berlebih-lebihan sampai tidak punya ruang untuk mencintai orang lain. Memberi kasih susah, menerima kasih juga susah, itu orang-orang narsis. Kita diminta untuk mengasihi diri sendiri supaya kita cakap mengasihi orang lain. Itu sih logika yang sangat sederhana, saudara ya. Apa sih contoh mengasihi diri sendiri? Lah itu tadi inline banget sama video yang disiapkan oleh KLM Sinode Wilayah. Saya nggak buka videonya, baru lihat tadi, mirip. Merawat tubuh, menjaga kesehatan. Supaya dengan kita mengasihi diri lewat menjaga kesehatan, kita kan bisa mengasihi orang lain dengan optimal.
Gimana kalau kita sakit-sakitan mau mengasihi orang lain? Gimana kalau kitanya nggak fit mau kemudian berbuat kebaikan buat orang lain? Bisa, tetapi nggak optimal, saudara. Maka contoh-contohnya ada kan? Mari anak-anak punya waktu yang seimbang. Bahwa kita ini betul homo ludens. Homo ludens itu berarti makhluk yang bermain. Betul, kita tuh diciptakan sebagai makhluk yang bermain. Enggak kaku kerja terus, enggak. Ada waktunya juga kita gembira, iya. Tapi seimbang dengan kewajiban kita melakukan kerja. Anak-anak punya kewajiban juga belajar. Bagi waktu yang seimbang dengan bermain. Orang tua enggak ngelarang kalian untuk main game kok. Enggak, saya juga memberi ruang buat anak-anak saya main. Ya. Tapi ada waktunya, ada batasnya. Dan orang tua kalau mau mengasihi anak, ya betul, kasih juga kesempatan mereka bermain. Tapi juga ada batasnya. Jangan karena kita nggak mau repot, udahlah biarin dia main. Saya juga buka gadget, itu makin hancur, saudara. Anak bisa lihat screen itu bisa berjam-jam, belasan jam. Ya rusaklah semuanya lah. Lah terus memang gimana caranya Pak? Diteriakin udah. Teriakin kan? Sama saya juga teriakin anak saya. Anak pendeta juga sama manusia, saudara ya. Jadi kalau udah lihat game ya sama. Udah Jumat tuh rasanya dia udah waktu kerjanya dia, saudara. Waktu kerja di depan game maksudnya ya. Kalau pulang sekolah hari Jumat itu udah waktu kerjanya dia nggak boleh diganggu. Ya tapi ada batasnya. Gimana cara batasinya? Teknologi dipakai, jangan cuma buat buka-buka berita, saudara ya. Ada ya banyak aplikasi yang saudara bisa connect sama gadget anak saudara. Saudara bisa lihat, waduh, main ini udah sampai 4 jam. Membuka Facebook udah sampai sekian jam. Itu bisa dilihat. Lalu kita matikan, klik off screen langsung di sana. Bisa, saudara. Bisa ya? Tahu nggak caranya? Mau dikasih tahu? Ya nanti ketahuan ada anak-anaknya di sini ya. Udah cari sendiri aja, saudara. Ada aplikasinya itu ya. Tapi sepakat juga, apalagi kalau anak-anak saudara udah remaja. Sepakat dulu lah. Kalau enggak nanti timbul masalah baru. Ya, bisa saudara matiin. Tapi juga nanti ada cara untuk melawannya. Sepakat. Itu dalam rangka kita mau mengasihi, termasuk mengasihi anak-anak kita. Sepanjang hidup kita memperhatikan dan mengasihi diri kita sendiri. Maka sepanjang hidup kita itu jugalah panggilan untuk mengasihi sesama juga harus terjadi. Sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Kenapa kita mengasihi sesama? Kenapa sih harus mengasihi sesama? Oh udah, tadi lagu For God So Loved the World itu di mana tadi kita nyanyi? Berita Anugerah ya? Yang begitu besar kasih Allah pada dunia. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita, maka kita juga diminta untuk mengasihi yang lain. Perintah Tuhan sendiri jelas. Dan yang ketiga, kenapa kita mengasihi sesama? Karena kita mau bersyukur. Bersyukur untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, gimana ya caranya supaya betul-betul mengasihi sesama itu menjadi sesuatu yang bisa kita jalani? Susah kan Pak ngajarin ke anak-anak, siapa bilang ya. Ini saya dapat hasil survei bagaimana cinta atau kasih itu diterapkan oleh anak-anak umur 4 sampai 7 tahun. Ya. Ketika ditanya pada anak-anak umur 4 sampai 7 tahun, cinta itu apa sih? Ini jawabannya menarik-menarik nih, ya. Seorang namanya Kristi, 6 tahun usianya, baru 6 tahun. Dia bilang cinta itu adalah ketika kita pergi makan dan rela memberikan sebagian besar french fries kita, french fries ya, kentang itu. Anak-anak kan biasanya punya saya ini. Dia bilang cinta itu adalah ketika saya rela membagikan sebagian besar french fries saya untuk dinikmati teman saya, tanpa saya mengharapkan dia bagi apa yang dia makan. Itu cinta dia bilang. Kalau masih mengharapin bagi dong, itu berarti masih jual beli. Ya. Itu umur 6 tahun, Kristi. Denny, umur 7 tahun. Ini menarik nih dia. Dia menerjemahkan cinta dari hidup yang dia lihat sehari-hari di keluarganya. Cinta adalah saat mama saya membuat kopi untuk papa, dia ngaduk pakai tangan sedikit, ya. Lalu dia cicipin, kurang manis, kasih gula lagi, terus
terus gitu ya, diaduk lagi, cicipin lagi. Sampai dapat taste yang pas, yang terbaik. Itu cinta, dia bilang. Ya. Berarti cinta itu buat Denny apa? Memberi yang terbaik. Ya. Sederhana kan? Dia lihat dari kehidupan sehari-hari. Juara dari lomba mengumpulkan arti cinta itu adalah anak berumur 4 tahun. Yang tetangganya, seorang kakek, baru kehilangan istrinya, meninggal. Padahal mereka sudah 60 tahun pernikahan. Wah, 60 tahun barengan itu tiba-tiba yang satu berpulang duluan kan pasti kehilangan banget. Jadi si kakek ini sering nangis di teras rumah. Nangis sendirian. Lalu ketika ditanya cinta itu apa, anak ini nggak bisa ngomong banyak-banyak. Dia cuman pagi-pagi kalau lihat sang kakek tetangganya itu ada di depan rumah lagi nangis, dia manjat pagar pemisah rumahnya dengan rumah kakek, manjat ke sana, lalu mendekati si kakek, lalu duduk di pangkuan kakek itu. Diem, nggak ngapa-ngapain. Nanti siangan dikit pulang, balik gitu, dengan gagah, rasa puas gitu ya. Nah ibunya tanya, "Nak, apa sih yang kamu obrolin sama kakek itu?" Anak kecil itu menjawab, "Nggak ada, Bu." "Nah terus kamu ngapain di sana?" "Aku hanya membantu kakek itu menangis." Jadi sama-sama nangis sama kakek itu ya. Udah nggak bisa ngomong apa-apa ya, anak kecil juga nggak bisa ya, tapi itulah cinta menurut dia. Dia berbagi waktu bersama, waktu yang terbaik. Dia berempati, dia sedih, ikut sama-sama nangis. Itu kasih. Dan itu anak-anak bisa loh menerjemahkannya. Yang bilang susah itu kan kita, para orang tua. Susah loh Pak mengasihi sesama itu di masa sekarang. Kenapa susah? Ya karena hati kita udah diliputi tadi tuh sifat narsis itu yang lebih suka memberi ruang besar untuk kepentingan diri. Buat kita yang sudah dewasa ini makin sulit mendefinisikan cinta atau kasih kepada orang lain, termasuk kepada pasangan, karena memang pada dasarnya naluriahnya kita. Ini kata seorang filsuf terkenal, Sartre. Pada dasarnya kita itu sering sukanya membuat orang lain itu objek memuaskan kepentingan kita. Pasangan kita itu sering kita jadikan objek untuk memenuhi kepentingan saya. Anak-anak kita jadikan objek untuk mengikuti apa yang saya mau. Itu naluriahnya manusia kata. Tapi di dalam Tuhan kita ciptaan baru. Udah gak boleh gitu bawaannya. Ya, Tuhan sudah begitu mengasihi kita, karenanya nggak boleh melihat yang lain sebagai objek, tapi justru subjek yang sama-sama sesama manusia yang berharga di mata Tuhan. Dan karenanya kita patut juga mengasihi sesama seperti ukurannya, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ingin sebagai anak-anaknya kita mengisi hidup dengan seperti ini. Matius 7 ayat 12, ini mungkin menjadi kiat saudara ya. Golden rule-nya orang Kristen. Aturan emasnya orang Kristen. Matius 7 ayat 12, pada bawa Alkitab enggak? Ayo buka. Ya. Lalu tandain Alkitabnya. Itu jadi ayat hafalan, jangan Yohanes 3 ayat 16 terus ya. Jadiin ayat hafalan tuh yang lain tuh ya. Matius 7 ayat 12. Ini dia. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Golden rule-nya orang Kristen ini. Kongfucu punya juga golden rule. Isinya mirip. Jangan lakukan kepada orang lain apa-apa yang kamu nggak mau orang lain lakukan padamu. Sama nggak? Jadi gampangnya kalau yang Konghucu, jangan mencuri kalau kamu nggak mau dicuri. Jangan meludahi orang kalau kamu nggak mau diludahi orang. Kira-kira jangan. Kalau kita, segala sesuatu yang kamu mau orang lain perbuatlah itu kepada mereka. Perbuatlah. Ada bedanya sedikit, saudara. Jangan membuat kita membatasi relasi kita dengan orang lain. Karena takut nanti begini, nanti dia terluka. Jadi dia enggak melakukan apa-apa. Tapi kalau yang Yesus perintahkan justru
perbuatlah, melangkah, melakukan sesuatu dengan proaktif. Beda sekali saudara, nuansanya, positif banget kan. Duluan perbuat ini dan itu. Standarnya apa? Kamu pengen diperlakukan itu, kamu lakukan lebih dulu itu pada orang lain. Ya. Maka hidup ini menjadi sesuatu yang indah dalam komunitas. Di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat. Ya, kita tutup dengan sebuah film ya saudara ya. Ayo adik-adik lihat lagi film ini. Ya, bagaimana cinta kasih itu bisa begitu berdampak. Dan tanpa sengaja, akhirnya juga ngefek pada kita. Ya, lihat, judulnya Ripple. Ya, semoga